Pemirsa, kami senang kembali menjumpai Anda di program Go Healthy. Dan kami siap untuk menyajikan solusi cara tepat hidup sehat. Pemirsa, terima kasih banyak buat segala masukan dan dukungan Anda selama lebih dari 1.500 episode kami produksi tayangan ini. Dan inilah momen yang terbaik untuk kita meningkatkan kebersamaan kita di dalam Go Healthy Community. Pemirsa akan terus dapatkan informasi kesehatan dan juga tips-tips kesehatan yang akan kami bagi langsung ke Anda. Caranya bergabung di Go Healthy Community adalah tinggal memindai kode bar yang muncul di layar saat ini. Bersama dengan Mas Boy Abidin dan Mas Nurman Saputra. Salam sehat. Salam sehat Bang Joki. Dan ini adalah narasumber yang beberapa bulan lalu sempat kami hadirkan di Go Healthy. Tapi hari ini saya yakin ada cerita baru yang harus Anda dengar. Pak Rahmat, salam sehat. Ya, terima kasih. Selamat datang kembali ya Pak ya. Datang, iya. Waktu dulu masalah Bapak apa yang utama? Coba ingatkan dulu ke pemirsa. Hipertensi sama ginjal. Tapi sekarang udah pakai laser ya Pak ya? Udah pakai laser. Gimana Pak? Ada perkembangan nggak di fisik Bapak? Yang saya rasakan kualitas di badan saya serasa pergunakan laser kurang lebih 4 bulan tadi itu. Iya. Pertama di berikat sebelah kanan ini saya nih, biasanya kan pegal nih. Saya perlu laser itu mulai berkurang. Oke. Pegal-pegal itu. Pegel-pegelnya sudah mulai berkurang. Mulai berkurang. Pak, tahan dulu ya. Pemirsa, bagi Anda yang sekarang ini lagi mikir-mikir ini apa sih sebenarnya yang dulu menjadi ceritanya Pak Rahmat. Sampai Pak Rahmat begitu bersemangat berbagi. Sekarang ini kondisi kesehatannya berbeda setelah beliau menggunakan laser. Nah, saya pengen kenalin lagi kepada pemirsa, inilah sosok Pak Rahmat supaya kita nyambung ceritanya dan tetap antusias. Mamat Rahmat. Beberapa waktu lalu, Rahmat pernah bercerita di Go Healthy betapa sakitnya punya masalah di ginjal. Beruntung, kondisi ginjalnya masih bisa diselamatkan, sehingga ia belum disarankan untuk menjalani cuci darah. Hipertensi, kemungkinan dari situ awal mulanya saya kena ginjal itu. Dan diperiksa dokter pun dinyatakan ada batu di ginjal itu. Kini, selain semakin semangat dalam mengatur pola makan, serta kontrol ke dokter, Rahmat juga rutin menggunakan teknologi laser agar kesehatannya bisa kian membaik. Setelah saya pergunakan laser kurang lebih 4 bulan, alhamdulillah rasa migrain kepala sebelah kanan juga berkurang, kualitas tidur lebih baik, dan tensi juga normal gitu sekarang ini gitu. Ya, pemirsa, kami sudah ingatkan pemirsa sekilas mengenai cerita lamanya Pak Rahmat. Jadi beliau punya hipertensi yang memang sempat diabaikan olehnya. Dan akhirnya merembet pemirsa jadi komplikasi sakit ginjal. Tadi Pak Rahmat bilang di bagian belikat kanan ya Pak sempat terasa pegal-pegal itu mengganggu sekali ya Pak ya. Betul, betul. Sejak pakai laser kemudian sudah mulai hilang. Ada perubahan. Ada lagi Pak yang Bapak rasakan? Kepala sebelah kanan biasanya kayak orang migrain gitu kan. Nah setelah saya pakai itu mulai berkurang juga sekarang. Nah itu dia. Tapi sebelum kita lanjut Pak, kita main benar salah. Bapak masih ingat nggak benar salah? Ingat. Pemirsa, kita ajak Pak Rahmat untuk bermain benar salah. Pemirsa juga boleh ikutan. Ini dia. Rasa sakit pasti muncul jika ada batu ginjal. Pernyataan ini benar atau salah Pak? Benar. Kita tanya ke praktisi kesehatan. Mas Nurman, silakan. Jawaban Bapak kurang tepat. Dia memang cenderung akan menimbulkan rasa sakit jika sudah ada penyumbatan di saluran kemih kita. Ya, ini sama-sama kita belajar. Saya kasih gambaran sedikit sama pemirsa di rumah dan Bapak Mamat ya. Bapak bisa lihat di sini. Batu ginjal tuh ada bisa di mana-mana, bisa di awal. Nah, di awal sini biasanya dia tidak menimbulkan rasa sakit sama sekali karena dia belum menyumbat. Ketika dia sudah menyumbat nih, dia akan ngalir nih. Misalkan dia terlepas dari saluran ginjal kita, dia menuju ke saluran kemih, dia akan ada 3 penyempitan di sana. Penyempitan pertama itu tepat sekali di saluran ginjal dan di saluran kemih kita. Jika dia sudah turun di sini, biasanya ini akan menimbulkan rasa nyeri, terutama dia rasa nyerinya itu ada di bagian pinggang kita. Penyempitan kedua ada di sebatas panggul kita. Penyempitan ketiga itu ada lagi, jika dia lolos lagi maka dia akan melewati penyempitan ketiga, yaitu ada di kandung kemih kita. Kalau sudah ada dia lewat di 3 penyempitan ini maka akan menimbulkan rasa nyeri. Tapi jika awal-awal misalkan ya dia masih berupa pasir, kemudian dia juga masih ada di saluran ginjal kita, cenderung tidak akan menimbulkan rasa nyeri. Untuk tahu kita bagaimana apakah ini ada batu ginjal atau tidak, perlu dilakukan pemeriksaan laboratorium dan juga pemeriksaan fotograf. Pemirsa, rasa sakit pasti muncul jika ada batu ginjal adalah pernyataan yang salah.
Tadi Bapak udah sebutin 2, yang belikat di belakang Bapak pegel itu sudah nggak sakit lagi. Kepala yang tadinya sebelah kanan suka nyeri, sekarang sudah nggak lagi ya Pak ya? Iya. Apalagi manfaat yang Bapak terima sejak pakai laser? Nah, setelah sejak pakai laser itu, manfaatnya saya rasakan kualitas tidur. Nah, kumaha tah kualitas tidurnya Pak? Ya lebih Bagaimana? nyaman lah, lebih enak itu tidurnya sekarang. Ini pasti berdampak ke tensi Bapak ya? Ya, Harusnya betul. ya, bener nggak Pak? Iya. Bapak ingat nggak hasil pemeriksaan terakhir tensinya berapa? 130. Kalau di sini tadi 119. Ih, Nah, Mas, Bagus. Itu udah bagus Pak, terutama kalau kita lihat dari berkaca dari hasil lab sendiri ya. Ini saya pegang hasil lab laboratoriumnya dari rumah sakit ya. Kita lihat di sini HB-nya sudah mulai naik Pak, bagusnya ya. iya. HB-nya yang tadinya cuma 10,1 itu saat ini sudah meningkat di angka 11,1. Iya. Ini berarti sudah terjadi peningkatan 11,8. 11,8 itu juga bagus Ya, Pak ya. bagus, Pak. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini untuk hasil dari pemeriksaan ginjalnya ya, ureum kreatininnya masih dalam kondisi yang bagus. Dan satu lagi ini jadi catatan penting untuk pemirsa di rumah juga, bahwa orang yang dia punya penyakit ginjal biasanya akan kecenderungan terjadinya eritrosit yang menurun. Tapi di sini Bapak udah bagus sekali. Ya, eritrositnya sudah bagus di angka 4 juta. Jadi dari angka ini kita bisa elaborasikan bahwa oh ternyata sudah mulai membaik nih saat ini. Terutama kita lihat di sini ya, tekanan darahnya dari angka 136 ke 118. Wah. Dan juga asam uratnya tapi masih agak PR dikit ya. Iya. Tapi memang tidak bisa kita salahkan karena asam urat ini memang cenderung naik pada orang yang memiliki gangguan pada fungsi ginjalnya. Fungsi ginjal ini sendiri salah satunya adalah fungsinya untuk menyaring asam urat di tubuh kita. Jadi kalau memang terjadi penurunan, kecenderungan untuk peningkatan asam urat ini memang tinggi, tapi masih bisa kita perbaiki. Kalau kita lihat data ini, jadi ini yang di sebelah kiri kita lihat angka sebelum penggunaan teknologi laser. Di tensinya di atas normal ya, 136/66. Sedangkan setelah penggunaan teknologi laser, kita lihat di sisi sebelah kanannya, itu sudah masuk ke angka normal, 118/82. Kemudian kita lihat juga pemeriksaan berikutnya adalah asam urat ya. Ini awalnya di angka 9,2. Ini sangat tinggi dari normal ya. Kemudian berikutnya ada perbaikan turun di angka 7,9. Walaupun memang idealnya di 7,5. Ya, jadi dari sini, dari tensi dan asam urat, kita lihat ada perbaikan yang dialami oleh Pak Rahmat dengan penggunaan teknologi laser. Jadi sekali lagi kalau kita bicara masalah kesehatan ginjal, kita bicara masalah fungsi ginjal, sebenarnya yang sangat menentukan adalah tekanan darah kita harus terkendali. Ya, dengan tekanan darah Bapak terkendali, maka dampak atau kerusakan pada ginjal ini akan bisa kita minimalisir. Betul. Nah, teknologi laser ini akan memperbaiki tadi tekanan darah Bapak. Ya, dengan teknologi laser dia ada sinar biru dan laser merah yang akan memperbaiki kualitas dinding pembuluh darah. Ya, dinding pembuluh darah itu dengan bertambahnya usia, dengan pola hidup yang tidak sehat, dengan faktor lingkungan yang tidak sehat, banyaknya radikal bebas dan segala macam, akan menurunkan kadar nitrik oxide. Ini akan berdampak pada kekakuan dinding pembuluh darah dan ini akan meningkatkan tekanan darah kita. Nah, teknologi laser akan meningkatkan kembali kadar nitrik oxide tersebut yang membuat dinding pembuluh darah lebih elastis, lebih lentur, sehingga harapannya tekanan darah kita bisa terkendali dengan baik. Kalau kita lihat teknologi laser ya, dia ini punya 3 sinar warna terapi. Kita lihat di sini ada yang laser merah, sinar biru, dan ada sinar kuning. Nah, teknologi laser ini akan menembus area permukaan kulit kita ya, dari epidermis, kemudian menembus area dermis, kemudian hipodermis, dan masuk ke area pembuluh darah. Tadi nitrik oxide yang diproduksi atau yang ditingkatkan produksinya dengan teknologi laser, dia akan membuat pembuluh darah ini menjadi lebih lentur, lebih elastis. Teknologi laser ini juga akan meningkatkan metabolisme sel-sel di dalam tubuh kita, di mana dapur energi yang menghasilkan energi pada tubuh kita, dia menggunakan bahan baku dari kolesterol, asam urat, kemudian gula darah yang tinggi tadi akan dioptimalkan lagi sehingga dia akan dirubah menjadi energi. Dengan begitu kolesterolnya, gula darahnya akan menjadi terkendali ke kadarnya dan juga kesehatan kita akan terjaga dengan baik. Teknologi laser ini juga akan bisa membantu mencegah terjadinya kekentalan darah dan juga mencegah untuk terjadinya penggumpalan kembali pada pembuluh darah kita. Jadi kalau Anda punya tekanan darah yang tinggi ya, yang belum terkendali ya, meskipun Anda mungkin sudah memperbaiki pola hidupnya, sudah menggunakan obat-obat dari dokter, perlu dilengkapi dengan penggunaan teknologi laser. Ketika tekanan darah kita meningkat, maka akan terjadi penurunan fungsi ginjal. Ini memang sesuatu yang normal. Dan kebalikannya sebenarnya, ketika ginjal kita menurun, maka tekanan darah kita akan meningkat. Nah, di sini kenapa sih kita butuh yang namanya teknologi laser? Bisa menyinari titik
titik-titik akupuntur juga nih di pergelangan tangan kita. Ada PC6, PC7 ya untuk jantung kita. Kemudian untuk tekanan darah kita apa? Ada HT4, 5, 6, 7. Titik-titik akupunturnya di pergelangan tangan kita juga untuk meningkatkan kapasitas paru-paru kita. Itu ada LU7, 8, 9. Ke semua titik ini, inilah yang nantinya akan distimulus dengan teknologi laser yang sudah terukur. Ketika dia distimulus dengan baik, maka kapasitas paru-paru kita meningkat, jantung kita bagus denyutnya, kemudian mencegah terjadinya pengentalan darah, dan yang pastinya juga menurunkan atau mengendalikan tekanan darah kita. Jadi untuk anak-anak muda di luar sana ya, kalau kita memang sudah sadar bahwa kita memang punya keturunan diabetes, punya keturunan hipertensi. Meskipun pada saat ini kita masih sehat, ingat bahwa yang namanya kualitas darah menentukan kualitas hidup kita. Jaga kualitas darah dan kualitas pembuluh darah kita dengan kita manfaatkan teknologi laser sejak dini. Teknologi laser yang kami perbincangkan di sini adalah Dr. Laser atau AccuLaser dari Gogomall. Sebuah alat kesehatan seperti yang saya sedang pakai saat ini di pergelangan tangan kiri saya. Alat kesehatan ini telah mendampingi kualitas kesehatan masyarakat Indonesia dan membantu meningkatkannya selama lebih dari 10 tahun terakhir sejak keberadaannya pertama kali di tanah air. Spesifikasi dari alat ini adalah memiliki 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi titik-titiknya tadi sudah dijelaskan oleh Mas Nurman. Itu semua adalah titik akupuntur yang telah didesain sedemikian rupa dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Penggunaan rutin dokter laser atau AccuLaser akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi. Harapannya adalah Anda dan saya yang menggunakannya akan terhindar dari bahaya komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Segera dapatkan pemirsa AccuLaser atau dokter laser dengan cara menghubungi nomor yang tertera di layar kaca. Dan rekan-rekan saya nanti yang akan melayani Anda adalah tim call center dari Gogomall. Pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi yang hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau AccuLaser dari Gogomall. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Didukung oleh Pemirsa, masih bersama dengan saya Coki Sitohang. Ada Pak Rahmat, orang Sumedang asli, tinggal di Jakarta. Beberapa bulan lalu beliau didatangkan ke Go Healthy karena punya masalah hipertensi dan masalah ginjal. Setelah menggunakan teknologi laser, ada beberapa keluhan yang dulunya sangat mengganggu beliau, sekarang sudah hilang. Contohnya, badan pegal di bagian belikat kanan. Kepalanya sebelah kanan pusing ya, nggak kepalang pemirsa. Sekarang sudah nggak ada. Kualitas tidurnya juga sudah terkoreksi dengan baik. Bahkan beliau bisa tidur lebih awal ya Pak ya, bangun lebih pagi. Iya. Jadi beliau ini terkesan dengan penggunaan teknologi laser selama beberapa bulan terakhir. Ada lagi Pak manfaat lain, Bapak boleh cerita? Seperti Ya, apa? badan meresior, enteng gitu sekarang itu. Enteng? Nggak gimana sih? Ya itu lebih enak lah gitu, lebih enak badan juga gitu. Nyaman ya Pak kalau beraktivitas ya? Nyaman. Anak-anak bagaimana kabarnya? Ya anak-anak baik-baik, dan juga setelah saya menggunakan laser dan melihat perkembangan kondisi fisik saya begini, ya pada senang anak-anak juga. Ah, syukur, Karena Pak. saya juga seperti berobat, saya nggak pernah diantar. Oh, Bapak bisa Sendiri. sendiri? Ya, Bapak pakai yang intranasal juga ya? Saya pakai laser Iya. dan internasional selalu dipakai. Selalu dipakai? Selalu dipakai pagi dan sore. Kalau malam ya habis maghrib lah, lagi santai-santai gitu. Iya, iya. Iya. Informasi kesehatan berikut ini penting. Bagaimana cara mengetahui gejala penyakit ginjal? Ditahukah Anda? Sekali lagi, cara mengetahui gejala penyakit ginjal adalah, Mas Boy, Ya, jadi kalau kita bicara organ ginjal, ini satu organ vital yang memang ada dalam tubuh kita. Jadi kalau ada masalah pada ginjal, tentunya kesehatan kita pasti akan terganggu. Jadi bagaimana kita tahu bahwa ginjal kita ini punya masalah atau ada gejala apa yang harus kita perhatikan? Ya. Ya, pertama kita harus tahu dulu bahwa fungsi ginjal ini adalah fungsinya adalah untuk menyaring racun-racun, membuang zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh kita melalui urin kita. Kalau ada masalah pada ginjal, maka pertama yang kita rasakan biasanya ada rasa nyeri daerah punggung belakang.
arah bawah, kiri maupun kanan. Kemudian kita lihat lagi berikutnya adalah produksi urinnya. Pertama, urinnya jumlahnya akan menjadi berkurang, ya. Jadi buang air kecil kita akan menjadi lebih jarang dan jumlahnya lebih sedikit. Kemudian warna urinnya bisa jadi keruh atau berbusa ataupun bahkan ada darah. Ya, kemudian rasa sakit pada saat kita buang air kecil. Jadi untuk menjaga kesehatan ginjal ini ada juga beberapa upaya yang kita bisa lakukan. Dan ini harus dilakukan secara terus-menerus dan kontinu. Pertama adalah minum harus cukup, ya, 6 sampai 8 gelas per hari. Lebih baik air putih, ya. Jadi air berwarna itu juga akan memberikan beban pada ginjal kita, ya. Kemudian makanan kita juga harus makanan-makanan yang sehat, makanan yang bergizi, ya. Kemudian olahraga secara teratur. Dengan olahraga maka harapannya sirkulasi darah menjadi lebih baik. Kerja ginjal untuk menyaring cairan-cairan atau zat-zat yang harus dibuang itu akan menjadi lebih baik. Kemudian kita harus jaga juga tekanan darah kita harus terkendali dengan baik. Gula darah kita harus terkendali dengan baik. Kemudian stop rokok, stop alkohol. Karena hal-hal tersebut itu juga akan memberi beban pada ginjal dan mempercepat kerusakan pada ginjal kita. Dan satu lagi yang perlu pemirsa perhatikan betul adalah jangan terlalu sering dan jangan terlalu lama mengkonsumsi obat pereda nyeri, terutama golongan NSAID, non-steroid anti-inflamasi drugs. Ya, jadi kalau ada nyeri-nyeri, ya sesekali boleh minum obat tersebut. Tapi kalau sudah lebih dari 3 hari tidak ada perbaikan, sebaiknya segera konsul ke dokter. Jadi sekali lagi pemirsa, untuk menjaga kesehatan ginjal, ya kita harus jaga kualitas darah kita harus jaga tekanan darah kita, gula darah kita supaya ginjal kita bisa berfungsi dengan baik. Mas Coki juga sempat tanyakan sama Bapak bahwa intranasal ini dipakai nggak Pak? Ya kan ya? Nah, sebenarnya intranasal ini dia banyak sekali manfaatnya bagi tubuh kita ya. Kalau tadi Bapak pakai yang di pergelangan tangan itu untuk menyinari pembuluh darah dan titik akupuntur. Yang di intranasal ini tujuannya adalah pemirsa untuk menyinari area wajah kita, terutama pembuluh darahnya. Meskipun pembuluh darahnya kecil, tapi dia dalam jumlah yang banyak dan akan menghasilkan nitrik oxide dalam jumlah yang banyak juga. Jadi nitrik oxide yang dihasilkan di rongga hidung kita akan disebarkan ke seluruh kepala kita, terutama di bagian mata, telinga, otak, organ-organ indera yang lainnya. Dan ini akan membantu tubuh kita untuk terhindar dari yang namanya demensi atau kepikunan. Bisa dibayangkan kalau misalkan otak kita ini dia mengalami kekurangan darah, maka akan terjadi yang namanya kepikunan lebih dini. Terlebih lagi pada orang-orang yang memang sudah sering nih ada sakit kepala, vertigo, migrain, sinusitis, pakai aja intranasalnya. Kita pakai untuk meringankan keluhan-keluhan tersebut dan yang pastinya juga untuk menjaga agar tidak terjadi yang namanya penyumbatan pembuluh darah di otak kita. Karena kalau misalkan penyumbatan pembuluh darah sudah ada di jantung, bisa jadi ini juga terjadi di otak kita ya Mas Boy ya? Ya, jadi hal yang menarik lagi pada Bapak adalah atau pada pria pada umumnya yang usia-usianya sudah masuk di usia andropause ya. Penurunan hormon testosteron ini juga akan berpengaruh pada kualitas darah kita. Karena apa? Di situ karena testosteron menurun, kualitas darah menjadi lebih kaku, lebih rigid dan juga akan berpengaruh pada vitalitas. Nah, kita bicara masalah teknologi laser, ya di situ ada 3 warna sinar terapinya. Kita lihat teknologi laser dengan 3 sinar warna terapi itu ada sampai menembus area pembuluh darah. Ini perlu karena apa? Karena dalam pembuluh darah ini banyak sekali aliran darah yang mengalir di sana, banyak sekali ada sel-sel darah, ya banyak zat-zat yang harus dijaga kualitasnya supaya dia bisa memberikan nutrisi sehingga metabolisme tubuh kita secara keseluruhan menjadi lebih baik. Ya, teknologi laser ini akan meningkatkan kualitas darah dan kualitas darah tadi dengan tadi mencegah terjadi kekentalan darah. Kalau darah kental, darah itu menggumpal, maka dia akan menjadi lambat alirannya. Lambat alirannya kemudian terjadi kerusakan di pembuluh darah, kemudian terjadilah peradangan di sana, kemudian terjadilah penumpukan lemak di sana. Pembuluh darah akan menjadi sempit, pembuluh darah itu akan menjadi tertutup. Dan itu kalau terjadi di otak, maka terjadilah kita sebut dengan stroke. Betul. Terjadi di jantung, terjadilah serangan jantung. Terjadi di ginjal, terjadilah masalah dengan gangguan gagal ginjal. Nah, teknologi laser dengan 3 sinar warna terapinya akan mencegah tadi pengumpulan darah tersebut, ya, kemudian juga akan membuat darah itu menjadi lebih cair, lebih encer, ya, dan alirannya menjadi lebih baik. Penggunaan teknologi laser ini adalah suatu kondisi yang perlu kita sandingkan atau kita samakan bersamaan dengan penerapan pola hidup sehat tentunya ya, mulai dari makannya, mulai dari olahraganya, menjaga berat badannya, kemudian tidurnya, faktor stresnya dan segala macam ini harus dijaga dengan baik. Kemudian juga harus rajin melakukan pemeriksaan tekanan darah, melakukan medical check up, kadar gula darah, kolesterolnya, asam uratnya, kemudian mengikuti saran-saran dokter. Jadi kalau kita lakukan semua secara bersamaan, harapannya kesehatan kita bisa terjaga dengan baik. Ya, jadi sekali lagi untuk Anda yang sudah usia andropause, sudah menua ya tua itu suatu kondisi yang pasti ya. Mudah-mudahan kita bisa sampai di usia itu, tapi tua dalam kondisi yang sehat itu suatu pilihan. Bapak milih itu Pak? Iya. Memilih hidup yang berkualitas, yang sehat? Betul. Iya. Tapi semua orang begitu kan. Setuju, Pak. Tua mah pasti ya Pak? Iya, ya, tua tapi pasti nggak bisa
hindari. Ya. Benar. Tapi pilihan-pilihan kita hari ini Bapak 68 tahun, nanti Bapak masuk usia 70-an, itu tergantung dari pilihan Bapak hari ini kan? Pola hidup. Pola hidupnya. Bapak bersyukur Pak pakai laser? Bersyukur ada manfaat yang saya rasakan gitu. Iya. Bapak mau ngajak pemirsa, teman-teman Bapak, keluarga Bapak yang belum pakai laser Pak? Kan Bapak sudah membuktikan sendiri. Iya. Monggo Pak, ajakin mereka biar mereka pakai juga Pak. Kepada pemirsa Metro TV dimanapun berada dan khususnya kepada keluarga saya, keluarga besar Sumedang, karena saya telah merasakan manfaat daripada laser ini, mari kita pakai laser untuk menjaga kesehatan badan kita. Karena pengalaman saya yang rasakan setelah saya pakai 4 bulan kurang lebih, semenjak saya pulang dari Metro TV ini, yang saya rasakan saya adalah pertama, yang biasa pegal-pegal sebelah berikat kanan ini, alhamdulillah setelah penggunaan laser ini 4 bulan itu ada perubahan lebih enak. Syukur. Itu pertama. Yang kedua saya rasakan manfaatnya adalah kepala sebelah kanan seperti orang migrain gitu kan. Nah itu sekarang udah mulai berkurang juga, enakan. Ketiga di kualitas tidur juga. Saya tidur lebih awal, antara jam 9 jam 10 saya udah tidur. Bangun lebih pagi. Seger. Itu badan segar. Dan ada kemajuan lah. Maka oleh itu saya mengajak kepada teman saya, keluarga besar Arisan Sumedang, juga khususnya khusus keluarga saya, mari kita pakai dan pergunakan laser ini untuk kesehatan badan kita ya. Kita jaga dari muda ini, jangan sampai setelah sakit kita berobat gitu atau itu. Betul. Jaga sebelum sakit gitu. Keren. Mungkin itu ajakan dari saya. Keren. Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih ya Pak Rahmat ya. Sing sehat Pak. Ya, salam ya. Salam buat keluarga Sumedang khususnya ya. Aduh, kata-katanya Pak Rahmatnya jadi nancep gitu di saya pemirsa ya. Dan apa yang diperbincangkan di sini khususnya bagi kaum pria yang sudah memasuki usia 60-an, kakak-kakak saya, abang kami, orang tua kami, mengingatkan saja bahwa menua itu pasti. Menua dengan sehat adalah pilihan pribadi. Take action sekarang juga dengan menggunakan teknologi laser sebagai bagian dari pola hidup sehat. Bagi yang belum tahu teknologi laser itu apa, adalah sebuah alat kesehatan. Namanya yang familiar bagi seluruh masyarakat Indonesia adalah dokter laser atau Accu-Laser dari Gogomol. Ini alatnya, dipakainya di pergelangan tangan kiri, pakainya 2 kali sehari, durasinya antara 15 hingga 60 menit. Jadi kalau dipakainya secara rutin, maka akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, bahkan asam urat. Dan harapannya adalah kita akan terhindar dari bahaya komplikasi yang mengintai, seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Kalau Anda sudah kadung, kena komplikasi, maka Anda juga bisa mencegah sesuatu yang lebih buruk, yang lebih parah terjadi di kemudian hari dengan mengubah pola hidup Anda sambil menggunakan teknologi laser. Udah deh, telepon aja pemirsa. Ya, ini nomor resmi yang ada di layar kok. Anda catat dulu sekarang, foto boleh, hubungi kami kapan saja dan bersiaplah untuk diedukasi. Sekaligus ngobrol bareng, curhat boleh dengan tim call center dari Gogomol. Mereka yang akan menjelaskan terkait teknologi laser ini kepada Anda. Promo-promonya juga kami siapkan, program cicilan 0% juga ada. Semuanya adalah demi kemudahan Anda untuk mengakses dokter laser atau Accu-Laser. Tapi pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Yang hanya ada di Gogomol. Kalau ingat teknologi laser, ingatnya ya dokter laser atau Accu-Laser dari Gogomol. Dan pesan ini adalah bagi lintas generasi. Apapun profesi Anda, berapapun usia Anda, ketika Anda mulai memasuki usia dewasa saat ini, ingat loh, kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup Anda. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya. Sekarang juga.
Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.